tambahan ataupun mau menyampaikan pesan, silakan diketikkan saja di sini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi yang biasa dilakukan konfirmasi ya melalui WA ke Bu Rina ataupun ke Mbak Rina ya. Nah, sekarang tidak perlu dilakukan. Cukup dengan pengisian form di sini. Nah, nanti Bapak Ibu setelah disubmit form request-nya, maka akan muncul di halaman top up request di sini ya. Nah, jadi nanti di sini akan muncul nih statusnya. Statusnya apakah masih pending atau nanti sudah di-approve untuk top up-nya. Nah, ataupun nanti di reject ya ataupun ditolak. Nah, kalau misalkan nanti ditolak seperti ini, Bapak Ibu cukup dilihat ya eh, alasan ditolaknya itu karena apa. Nah, apakah karena bukti transfernya itu salah ataupun nominalnya tidak sesuai. Nanti dari kami akan muncul juga ya alasan ditolaknya karena apa. Nah, jadi kalau misalkan ditolak seperti ini ya Bapak Ibu cukup mengisikan lagi ya form untuk request-nya. Nah, untuk di sini eh, saya infokan juga ya kita mungkin kalau misalkan ini akan kita proses di jam operasional ya di hari berikutnya. Nah, di sini barangkali juga Bapak Ibu kalau misalkan mau membutuhkan melihat istilahnya cetak slipnya ya ataupun bukti setorannya. Nah, di sini kita sudah ada. Jadi nanti di sini cukup pilih aja generate bukti setorannya ya. Nah, maka nanti di sini akan muncul nih slip setorannya ataupun bukti penerimaan ya untuk pengisian saldo down payment ataupun saldo deposit untuk kanal bank maupun produk digital. Nah, ini top up-nya ataupun transferan untuk pengisian deposit sudah berhasil. Nah, di sini juga ada untuk menu laporannya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu laporan untuk top up-nya. Nah, jadi nanti di sini akan kelihatan nih riwayat top up Bapak Ibu yang pernah dilakukan. Nah, jadi nanti di sini kelihatan ya pernah melakukan top up ke produk ataupun saldo deposit yang mana. Nah, di sini kan barangkali Bapak Ibu biasanya akan butuh ya untuk mutasi transaksi top up ini. Jadi nanti udah bisa langsung di-download pada aplikasi ini. Nah, di-downloadnya bisa ke dalam bentuk Excel ataupun bentuk PDF. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini bagi Bapak Ibu juga nih, kalau misalkan yang biasa melakukan pemindah bukuan dari saldo kris. Nah, selama ini kan kalau dari saldo kris ini Bapak Ibu harus membuat surat ya untuk request pemindah saldoan atau pemindah bukuan. Nah, kalau sekarang di sini cukup melakukan pengisian form juga ya. Ada namanya request pindah buku. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bagi yang belum tahu ya, di sini untuk informasi saldo kris di sini akan terisi oleh anggota yang melakukan transaksi ataupun pengisian saldo Saktiling melalui fitur Kris Sakti. Nah, fitur Kris Sakti ini kan itu saldonya mengendap di produk Kris itu ya. Nah, jadi belum bisa dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau ingin memindahkan saldo Krisnya harap mengisikan form request di sini untuk request pindah buku. Nah, nanti di sini akan muncul juga ya saldo kris yang dimiliki oleh koperasi Bapak Ibu. Nah, cukup nanti di sini pilih aja rekening tujuannya kemana. Misalkan dipindahkan untuk ke produk digital. Nah, jadi nanti di sini kalau sudah dipilih rekeningnya langsung masukkan saja ya nominalnya berapa yang mau dipindahkan dari saldo kris. Nah, setelah itu baru klik submit. Nah, jadi nanti di sini kalau misalkan sudah disubmit maka akan muncul juga ya untuk eh, riwayat pemindah bukuan untuk krisnya. Nah, di sini Bapak Ibu SOP-nya ketika sudah mengisi form request ya, baik itu yang top up pengisian saldo deposit ataupun request pindah buku dari kris ke produk digital ataupun kanal bank itu wajib melakukan transaksi
jurnal umum ya, atau pembuatan jurnal di aplikasi core bankingnya ya, Bapak Ibu. Kalau itu tetap dilakukan. Nah, karena kita kan tidak tahu ya nanti sumber dananya untuk melakukan pengisiannya itu dari mana. Apakah dari store cash ke bank ataupun dari transfer ke bank ya. Nah, itu nanti tetap harus wajib dilakukan untuk pembuatan jurnalnya. Nah, jadi untuk form di sini itu membantu Bapak Ibu tidak perlu istilahnya konfirmasi lagi ke WA, tapi cukup pengisian form dari sini. Nah, nanti kalau statusnya sudah di-approve, itu akan muncul ya ke WA Bapak Ibu yang sudah disetting. Secara otomatis ada notifikasi, misalnya top up-nya sudah berhasil diproses. Nah, nanti itu akan muncul ke WA-nya ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga nih sama di request yang PDB atau pemindah bukuan kris ini muncul juga nih untuk cetak slipnya ya atau bukti transaksinya. Nanti silahkan ini Bapak Ibu juga ya kalau misalkan mau disimpan. Nah, dari kita sudah ada dalam bentuk PDF ya. Nah, dari sini juga kalau misalkan mau melihat laporan untuk pindah bukunya ada ya di menu laporan. Di sini istilahnya bisa dari mutasi ya. Nah, nanti di sini misalnya dilihat nih mutasi saldo kris eh, ada mutasi apa aja ya. Nah, nanti di sini akan kelihatan nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada transferan masuk dari anggota melalui kris ini ataupun ada penarikan atau pemindah bukuan ya dari saldo kris misalnya ke saldo dan PM produk digital. Nah, di sini di menu mutasi juga ya bisa kelihatan ya untuk riwayat transaksi yang ada di kanal bank ataupun produk digital. Nah, nanti silahkan bisa disesuaikan untuk tanggalnya ataupun mau di-download juga ya untuk laporannya. Nah, sampai di sini nih Bapak Ibu untuk pengenalan portal koperasinya ya Bapak Ibu. Nah, silahkan kalau misalkan mau ada pertanyaan ataupun ada tanggapan, boleh ya Bapak Ibu untuk on mic ya. Oke, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk eh, cara buku ataupun buku panduannya nanti akan kita kirimkan juga ke WA ya Bapak Ibu. Jadi kita udah bikin juga nih buku panduannya apabila Bapak Ibu ada yang lupa ataupun mau memberitahu nih ke bagian akunting ataupun adminnya ya khusus untuk melakukan top up ini. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan ya dari CUKB ya. Nah, apakah di sini bisa ngecek rekening koran selama 1 bulan? Nah, tentu saja ya. Jadi Bapak Ibu di sini untuk laporan mutasi ataupun rekening korannya ya. Di sini nanti tinggal disesuaikan saja ya untuk tanggalnya. Apakah Bapak Ibu mau ngecek untuk selama 1 bulan? Nah, ataupun nanti disesuaikan dengan tanggal periode tertentu ya. Nah, di sini udah bisa. Ini nanti tinggal disesuaikan aja untuk periode tanggalnya ya, Ibu. Ataupun nanti mau selama 1 tahun ya di sini masih bisa ya Bapak Ibu. Jadi tinggal diatur-atur aja untuk tanggalnya.
Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada tanggapan, silakan ya. Atau barangkali mau nanya nih, Mas, kalau misalnya requestnya dibatalin, prosesnya kayak gimana? Nah, itu silakan ya, Bapak Ibu kalau ada yang bertanya seperti itu terkait apa SOP ya khususnya untuk request ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya bisa bertanya langsung di chat Zoom atau open mic ya. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena nanti untuk record Zoom-nya, ini kita akan bagikan juga ya ke Bapak Ibu. Nah, dan sekaligus usernya ya, ataupun hak akses buat masuk ke aplikasi ini. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu setelah beres Zoom sosialisasi ini, silakan ya, bisa langsung dicoba untuk aplikasinya. Nah, nanti kan siapa tahu ya, misalkan mau melihat nih saldo krisnya ternyata di koperasi udah banyak banget nih saldo krisnya. Pingin dipindahkan untuk transaksi produk digital ataupun kanal bank. Nah, itu silahkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi barangkali selama ini belum tahu ya, ataupun ada anggota yang melakukan transaksi lewat kris, ternyata saldonya sudah menumpuk nih di krisnya. Nah, ini silahkan ya, nanti coba buat dipindahkan buat ke produk digital ataupun kanal banknya. Nanti itu silahkan ya bisa dilakukan. Nah, tapi untuk catatannya sebagai SOP, kalau misalkan ada top up request ataupun pemindah bukuan ini, silahkan nanti langsung dibikin jurnalnya ya pada aplikasi core bankingnya. Nah, karena nanti kalau misalkan tidak dibuat jurnalnya, itu akan menyebabkan selisih ya di laporan keuangan ataupun di neracanya. Nah, jadi itu sudah jadi SOP ya untuk pembuatan jurnalnya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau saya aja nih yang nanya ke Mas Rifki nih. Oke, Mas Rifki saya mau nanya nih, kalau misalnya koperasi nih, misalnya saya dari koperasi CUKB misalnya ya, nah pengen request nih deposit, misalnya deposit produk digital misalnya 10 juta misalnya. Nah, agak lama kemudian, batalin aja deh, nggak jadi deh gitu. Nah, SOP-nya itu kayak gimana Mas Rifki? Oke, siap. Cek. Nah, misalnya gini ya, jadi kan istilahnya nanti sebelum melakukan request top up ini, jadi kan Bapak Ibu pastinya kan sudah melakukan transfer ya ke bank PTSKK, khususnya Bank BRI ya. Nah, terus kemudian di sini ketika request, Bapak Ibu salah nih misalnya setelah top transfer 10 juta lalu hendaknya mau mengisi produk digital. Ternyata istilahnya salah nih malah di kanal bank untuk pengisiannya dan udah terlanjur disubmit. Nih Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun misalkan sudah terlanjur disubmit, nah nanti di sini Bapak Ibu istilahnya di kita pada form top up request ini ada buat operasi edit ataupun hapus ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan khawatir nih kalaupun misalkan ada kesalahan untuk pengisian nominal ataupun pengisian eh, tujuan ataupun nanti bukti transfernya salah, itu masih bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Nah, ini khususnya untuk pengisian nominal ataupun salah produk, Bapak Ibu, untuk perbaikannya itu tetap harus dihapus ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ada kesalahan untuk bukti transfer itu masih bisa diedit. Nah, jadi nanti di sini jangan khawatir kalaupun misalnya masih ada kesalahan, nah ini bisa dihapus ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja nanti di sini sebagai contoh juga ketika pengisian form dan setelah disubmit itu statusnya pasti akan pending ya Bapak Ibu. Nah, ketika pending ini nanti dari tim kami di bagian admin ataupun operasional itu akan melihat nih untuk form Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan memang sudah sesuai untuk pengisian nominalnya dan juga bukti transfernya, itu pasti akan disubmit. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu istilahnya tinggal menunggu saja sampai dengan statusnya sukses ya. Nah, tapi misalkan nih dalam waktu setengah jam ataupun bahkan sampai 1 jam itu silahkan kalau misalkan tidak ada update itu bisa dikonfirmasi ya ke kami tetap itu silahkan dilakukan konfirmasi saja. Nah, begitu ya mungkin ya Bapak Ibu untuk informasinya ya. Nah, ini terima kasih ya untuk ke Mas Arief ya sudah memberikan pertanyaan nih. Mungkin Bapak Ibu belum terpikirkan sampai sana ya. Oke, ini sebetulnya mancing-mancing aja Mas Rifki ya. Biar peserta di sini pada bertanya gitu, pada aktif ya. Oke, silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi ya sebelum kita akhiri Zoom hari ini. Oke, ini informasi tambahan aja ya bagi Bapak Ibu semua. Jadi untuk Zoom portal koperasi ini itu ada beberapa batch ya. Artinya akan terus berkelanjutan ya sesi Zoom seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang apa istilahnya yang mau ikut lagi Zoom ya di batch berikutnya, silakan ya konfirmasi aja atau infokan aja di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, begitu ya Mas Rifki ya. Iya, begitu Mas Arief. Oke, siap Mas Rifki. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Mas Rifki. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Yang penting kita istilahnya nanti tetap melakukan komunikasi aja ya Bapak Ibu. Kalaupun misalkan ada kendala dalam pengoperasian untuk portal koperasi ini. Nah, nanti untuk akses username maupun password itu akan kita kirimkan ke WA ya Bapak Ibu ya. Nah, paling itu saja ya informasi dari saya ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Rifki ya. Nah, penyampaian materi dari Mas Rifki mungkin sudah dicukupkan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan yang ingin mungkin kita akhiri aja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan di luar sesi Zoom ini, nah Bapak Ibu boleh ya, silakan hubungi aja melalui grup WhatsApp supaya nanti kami bisa bantu jawab ya. Nah, baik mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi penyampaian materi ini akan kita akhiri dan kami tutup ya. Nah, sesi penyampaian materi sudah selesai. Nah, semoga dari penyampaian Mas Rifki bisa bermanfaat dan juga bisa membantu Bapak Ibu memiliki gambaran nih terkait portal koperasi ini ya dari sisi aplikasinya, lalu dari sisi SOP-nya seperti apa ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih nih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu semua ya. Nah, mewakili seluruh tim Sakti dan narasumber Mas Rifki, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami pamit undur diri nih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali ya. Udah selesai ya? Udah. Coba sini apa itu? Ini ya. Saya baru buka. Itu poinnya apa itu portal? Masih nyambungin muka deh. Oh, iya iya iya. Iya. Apa namanya? Iya iya. Poinnya apa dia ini?
Peminta bukuan ini pada Oh, oh. Hmm. orang ini login udah sempat. Oh, WA nih maksudnya Oh enggak, bukan. aplikasi. Beda